boleh aja itu dikondisikan guru-gurunya kondisikan kelasnya kalau saya mau dipakai terus harinya kapan terserah aja waktu yang bisa diistiadatkan. Jadi kita nggak menentukan, tapi yang menentukan ya Pak PTG apa tuh? Enggak aja. Jadi tentukan sendiri bisanya kapan, setelah itu dikonsultasikan dengan teman-teman. Kalau saya mau digunakan yang mana, ya tak izin dengan wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1, Bunda Eka Telanggani SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1, dan yang terhormat calon guru penggerak Ibu Dia Ratna dari UPTD SD Negeri 2 Labuan Ratu 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu, khususnya calon CGP, terima kasih karena sekolahan kami dipercaya untuk menjadi tempat berlangsungnya kegiatan diseminasi hari ini. Semoga acaranya lancar dan Bapak Dewan Guru SDN 3 Labuan Ratu 1 tidak mengecewakan dalam membantu terlaksananya dan suksesnya kegiatan hari ini. Tidak banyak yang Bunda sampaikan hari ini, hanya satu kata, semangat, semangat, dan harus semangat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1, kepada Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 3 Labuan Ratu 1 yang sangat saya hormati, pertama-tama saya mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar, tetapi di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, kita saling berbagi. Tujuan kita adalah meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Tujuannya utama yaitu sangat mulia, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langsung saja kita, Bu, saya sebutkan angka
3 berarti ganjil. Yang merasa ganjil cepat-cepat tangannya menggapai si genap. Dan si genap cepat-cepat menghindar. Harus konsentrasi ya Bapak Ibu. Mulai ya. Yang merasa ganjil menangkap tangan genap. Apa bila saya menyebutkan genap? Genap menangkap tangannya si ganjil. Dan si ganjil siap-siap menghindar. Oke? Iya, tangan. Ayo posisi tangannya siap. Kakinya siap. 7. Lanjut Bapak Ibu. 9. Siap, ready? Konsentrasi. 6. Itu tadi angkanya baru satuan ya Bapak Ibu. Kita naik ke puluhan. Kita naik ke puluhan. Siap, konsentrasi Ibu-ibu. 26. Lagi 29. Kita naik lagi ke ratusan Bapak Ibu. Kita naik ratusan. 123. Sekali lagi. 125. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Semangatnya. Menguji konsentrasi sekaligus bermain ya Bapak Ibu. Lanjut, sebelum kita ke dalam materi, kita harus lebih tahu dulu apa sih makna dari budaya positif dan apa contoh penerapan positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi. Nah Bapak Ibu, saya minta untuk berpikir sejenak. Tadi sudah mengetahui teori-teorinya. Saya minta untuk memilih ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si murid itu terlambat sekolah. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Boleh dituliskan ya. Monggo, Mbak Desi, Bu Desi. Yang pertama, sampingnya saja. Hukuman ya, Bu. Mencatat 100 saja Bu, sampai sini Bu. Ya.
Mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Dan yang kedua, Bu Ayu. Apa Bu Ayu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Terima kasih Bu Ayu. Jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Lakukan begini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Asih. Konsekuensi, ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Resi, silakan. Terima kasih Bu. Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena murid itu tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Yuda, hukuman atau konsekuensi Pak Yuda? Murid disuruh untuk bertelanjang kaki seharian di sekolah karena murid itu tidak mengenakan sepatu hitam. Langsung saja Pak Yuda, yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk 10 menit belajar besok. Hampir sama dengan nomor 3. Beng-beng, jawabannya apa Bu Ratna? Beng-beng. Nah, betul. Yang salah, yang murid disuruh untuk bertelanjang kaki itu termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti sudah mengerti. Yang teori selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfikon, Panishet Bayreuth 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sekarang menurut Kon, secara ideal pendekatan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Teori Alfikon mengenai penghargaan. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi
maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Dan yang keempat, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, lebih positif untuk restitusinya Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk memperbaiki kesalahan. Itulah ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, antaranya yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan yang ketiga, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kegiatan keyakinan kelas ini memiliki perbedaan antara peraturan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contohnya, kalau untuk keyakinan kelasnya kebajikan yang dituju itu contoh kegiatan curah pendapat dalam membuat keyakinan kelas. Kemarin sudah saya lakukan di kelas 6. Yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan kelas 6 dan membagi mereka menjadi 3 kelompok. Mereka bercurah pendapat dan menentukan keyakinan kelas masing-masing. Mereka bertukar pendapat dengan kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah itu mereka menempelkan kertas ke papan tulis dan kita bacakan bersama-sama hasil pendapat mereka. Bagaimana keyakinan kelas yang mereka buat sendiri. Dan di situ kita membuat kalimat positifnya. Langsung membuat kalimat positifnya dan dihasilkan ada beberapa keyakinan kelas. Tinggal nanti kita buat diposterkan bisa, ditempelkan bisa. Anak-anak sendiri yang membuat
keyakinan kelas tersebut. Jadi anak-anak bisa mematuhi keyakinan kelas tersebut. Ini contoh dokumen kegiatan pada waktu melakukan curah pendapat. Kegiatan yang kemarin itu Bu menghasilkan kalimat positif anak-anak kelas 6 ada 6 kalimat positif. Yang pertama menjaga sarana dan prasarana, saling menghargai. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat menjaga kebersihan. Yang kelima sopan. Dan yang keenam disiplin. Itu anak-anak sendiri yang berpendapat dan mencari kalimat positifnya sendiri, anak-anak yang buat. Demikian Bapak Ibu untuk 3 materi kita. Ibu untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ibu Dia Ratna untuk melanjutkan materi kita kali ini. Kepada Ibu Dia Ratna dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Isti yang sudah menyampaikan materi untuk yang 3 materi dari awal, dan terima kasih saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu IPTD SD 3201 yang menyempatkan waktunya, yang masih mau menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini, ikut dalam diseminasi aksi nyata kami di CGP Angkatan 11 ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan 3 materi yang selanjutnya, yaitu ada kebutuhan dasar manusia, terus posisi kontrol dan restitusi. Yang pertama akan kita bahas yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan 5 dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Untuk kebutuhan bertahan hidup itu sendiri, yaitu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, yang selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini anak-anak kita, anak didik kita di sekolah itu dia juga harus menginginkan rasa aman, rasa diterima seperti di dalam keluarganya ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi pada materi Bu Isti untuk memberi hadiah. Sebenarnya kita memberikan hadiah atau bintang kepada murid itu setelah saya mempelajari materi ini, itu kita tidak diperbolehkan. Sebenarnya tidak boleh memberikan hadiah apapun untuk siswa, kecuali kalau kita mengapresiasi ya. Jangan, tapi bahasanya jangan kita anak-anak kalian harus rajin belajar nih. Nanti siapa yang nilai bagus, ibu akan beri hadiah. Jangan seperti itu. Jadi nanti setelah ya kita memotivasi aja dulu, memotivasi anak-anak kalian harus belajar supaya nilai ulangan kalian bagus seperti itu. Tapi jangan sampai kata-kata hadiah itu dikemukakan di awal. Nah, untuk apresiasinya nanti ketika ada anak yang nilainya bagus, baru ini hadiah untuk kamu karena kalian ibu sudah mengapresiasi kalian sudah belajar dengan kemampuan kalian, gitu kan, gitu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penguasaan, kebutuhan kemampuan atas diterima. Kebutuhan ini meliputi keinginan
untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Nah, kadang anak-anak kita itu sering berperilaku seperti itu. Dia merasa ingin paling dihormati, dia merasa ingin paling diunggulkan mungkin ya, itu karena mungkin prestasinya atau seperti itu. Selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Itulah uniknya anak-anak SD. Anak SD, anak TK itu anak yang unik. Maksudnya dia ingin mengembangkan potensi dirinya sendiri tanpa harus dikontrol oleh orang lain. Dia bebas melakukan kegiatan apapun sesuka hati mereka. Itu kebebasan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Nah, di sini memang yang pas itu untuk anak SD itu ya seperti itu. Dia ingin belajar sambil bermain. Makanya kurikulum Merdeka ini kita dianjurkan untuk berpihak pada murid, ya, berpihak pada murid. Bukan kalau dulu saya beranggapan anak yang di kelas duduk dia memperhatikan itu anak yang sudah paling baik. Ternyata kita selama ini salah. Di dalam kurikulum Merdeka kita harus berpihak pada murid. Nah, kita harus menciptakan suasana sesuai dengan mereka. Ketika mereka sukanya anak nih sukanya bermain, jadi belajar sambil bermain. Kita menciptakan suatu inovasi, baik itu dari permainan ataupun misalnya dengan game, ya, agar anak itu tidak bosan, tapi anak itu menyerap apa yang kita sampaikan. Itu kan tujuan kita agar anak itu bisa mengambil apa ya ilmu yang kita sampaikan, tapi dengan cara akan seperti ini misalnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kan? Tapi kan kita nadanya lembut lah, benar. Misalnya ada yang melakukan kesalahan dan ketika kita berbicara, kita nadanya agak lembut. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi nggak sambil nada-nada marah, beda sama posisi penghukum tadi ya. Terus yang kedua, pertanyaannya bisa berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi, dengan kata-kata yang lembut, tapi bisa menyadarkan orang si anak itu tadi, ya, bisa menyadarkan anak itu tadi. Jadi kita tidak sambil marah-marah, kita dengan berbahasa lembut, tapi bisa iya ya. Dengan seperti ini berarti saya menyakiti hati teman saya misalnya. Dengan seperti ini saya menyakiti teman saya. Nah, itulah yang yang membuat merasa bersalahnya anak tersebut. Posisi sebagai teman, guru itu juga harus menjadi seorang teman pada muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pada posisi ini biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kata-kata untuk dalam posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, Bapak Ibu itu teman saya, gitu. Jadi jadi serba salah ya Bapak Ibu. Ketika kita sebagai posisi penghukum, kita juga tidak bisa, gitu. Sebagai teman, nanti kadang mereka itu ketika kita menjadi teman seorang teman misalnya, kadang mereka bisa melunjak suatu saat, iya memang seperti itu. Terus hal ini yang mungkin akan timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Itu positif negatifnya di situ. Ada orang murid itu ada guru yang biasanya dia dekat sekali dengan guru itu gitu ya, tapi dia mengabaikan guru yang lain. Ketika guru itu berkata apapun, itu mereka akan menurut. Nah, itu berarti posisi gurunya itu adalah teman dari si murid. Seperti itu. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dari konsekuensi pertanyaan yang diajukan seorang pemantau seperti berikut. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Itu contoh dari pertanyaan pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, kata-kata yang biasanya dikatakan oleh seorang manajer itu seperti ini. Apa yang kita yakini, jadi kembali pada keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tadi ya. Jadi seorang manajer itu pasti akan mempunyai pertanyaan atau perkataan seperti itu. Apa yang sudah kita yakini? Misalnya anak itu membuat kesalahan, tidak menghormati temannya. Biasanya kalau sekarang itu contohnya memanggil nama orang tua, misalnya bapaknya namanya Selamat gitu ya. Si anak itu kadang jengkel kan ya. Itu aslinya yang memunculkan mereka itu marah ya itu tadi karena pemanggilan nama orang tua di bawah-bawah misalnya. Selamat gitu kan. Akhirnya kan jengkel nih. Ada yang mendorong, ada yang ada spontan dia memukul seperti itu. Ya itu wajar, kalau menurut kita memang wajar karena dia merasa orang tuanya tidak dihargai ya seperti itu. Nah, untuk yang kedua adalah apakah kamu meyakininya? Itu tadi kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini mau menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kata-kata yang biasa diungkapkan seorang posisi sebagai manajer. Nah, jadi dari seorang posisi kontrol dari seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer ini kalau menurut Bapak Ibu mana sih yang paling tepat yang kita akan gunakan untuk anak didik kita sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kita meyakinkan mereka itu tentang keyakinan keras kita. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang penghukum. Kalau dulu sebelum saya mempelajari modul ini, sebelum saya jadi CGP memang iya. Terkadang saya malah berkata kepada murid saya ketika ada anak yang nakal, anak itu pendiam misalnya. Ya, itu juga bisa dipakai dalam menstabilkan identitas. Kamu berhak merasa
begitu. Tadi ketika orang tua dipanggil, nama orang tua dipanggil, diejek itu, nah itu di situ kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang salah satu kalimat yang ada di sini. Next. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan. Tidak mungkin mereka melakukan sesuatu kekerasan ataupun apalah itu namanya. Mereka pasti punya tujuan tertentu. Misalnya itu tadi untuk kasus yang orang tuanya dipanggil-panggil ya, menggantikan namanya dengan panggilan orang tuanya itu tadi. Dia merasa orang tuanya itu merasa orang tuanya dilecehkan lah ya, itu seperti itu, bukan dia tidak terima. Tuh, ya itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat Bapak Ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama, kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting pada dirimu. Terus yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kalau untuk kalimat yang tepat ketika orang tuanya dipanggil, nama orang tuanya tadi dipanggil, itu yang mana Bapak Ibu? Biasanya yang itu, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting, gitu ya. Termasuk itu ya bisa dipakai dalam kalimatnya, atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu, gitu kan. Iya bu, iya bu, karena bapak saya nama saya diganti dengan nama bapak saya, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, yang langkah pertama tadi telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah tervalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu untuk menanyakan keyakinan kelas, kalimat-kalimatnya seperti itu. Di sini ada contoh kegiatan segitiga restitusi atau video kegiatan segitiga restitusi. Nah, di contoh kegiatan segitiga ini kemarin siapa Bu Isi namanya? Bunga ya. Bunga tidak mengerjakan PR. Di sini di kegiatan ini aslinya, ini kan video Bu Isti ya Bu, Bapak Ibu yang ada. Kemarin di sini adalah Bunga yang tidak mengerjakan PR. Sebenarnya kemarin di sini sudah ada kata-kata atau kalimat-kalimat memvalidasi identitas, terus apalagi menanyakan keyakinan kelas ya, itu sudah ada, terstabilkan identitas dan sebagainya, itu sudah ada di sini. Tapi ternyata ketika videonya diputar tidak terdengar, jadi kita tidak bisa mendengar kalimatnya itu yang runtut seperti apa ketika kita melakukan segitiga restitusi. Nah,
Mungkin demikian tadi penyampaian presentasi dari kami berdua. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf karena kami juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa perasaan Anda? Ibu Asih. Silakan Bu Asih mencurahkan perasaannya setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Bu Asih, monggo Mas dulu ke depan, silakan. Iya dong, biar semua mendengarkan apa perasaannya. Nah, kalau untuk perasaan ya gimana ya rasanya? Bisa mengetahui apa yang pernah kita ajarkan ke anak-anak. Di situ bisa tadi setelah melihat rincian yang dijelaskan itu ada yang pernah kita lakukan, ternyata di situ ada sisi negatifnya. Terutama saya pernah kepada anak-anak itu memberikan hadiah, memberikan reward kepada anak-anak yang bisa mencapai nilai tertinggi, misalnya seperti itu. Jadi ketika mendapat nilai tertinggi, mungkin sebagian hanya anak-anak itu saja ternyata yang mendapatkan reward. Dan ternyata di sini tadi kita pelajari memberikan reward itu salah satu termasuk hal yang negatif ternyata. Karena kemarin dari di kebelakang kemarin itu saya merasa itu tuh adalah sesuatu yang positif yang akan saya berikan ke anak-anak untuk memotivasi agar anak-anak itu bisa mencapai prestasi lebih gitu. Tapi ternyata kalau sudah dijelaskan tadi, oh ternyata ini ada sisi negatifnya. Ternyata sebaiknya kita memberikan apresiasi kepada anak itu setelah anak-anak itu sudah memiliki daya saing tersendiri yang lahir dari dalam dirinya sendiri, barulah kita berikan apresiasi. Bukan apresiasi itu kita berikan sebelum anak-anak mencoba. Mungkin itu yang bisa saya pelajari hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu-ibu, ada pertanyaan yang kedua. Itu tadi pertanyaan kedua apa yang pertama ya, Bu Asih? Dua-duanya sudah dijawab. Sepertinya dua-duanya sudah dijawab. Satu lagi dong. Apa perasaan ibu-ibu ini kan belum tahu ini. Bu Desti kayaknya. Ayo Bu Desti. Perasaannya senang gitu Bu. Di sini saya sedikit menjawab ya. Apa perasaannya Anda setelah mengikuti destinasi budaya positif ini? Jadi dari kegiatan ini saya perasaannya gimana ya? Senang. Tadinya yang seharusnya kita tidak lakukan, kita bisa rubah dari sejak ini. Jadi kita jadi guru yang baik di hadapan murid. Insya Allah yang akan datang kita tidak akan jadi guru yang salah di hadapan murid. Terima kasih buat Bu Desti atas refleksinya. Baiklah Bapak Ibu, kita tiba di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Eka Trianegani yang telah mendukung acara ini, mensupport acara ini demi kelancaran dan kesuksesan kita bersama tentunya dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum